Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Pak Denar Regata BS Komemkom selaku dosen pengampu mata kuliah jaringan komputer. Perkenalkan saya KS Gibran Lucy NIM 2017-287. Jadi di sini saya akan menjelaskan paket tracer troubleshoot interVLAN routing. Nah, jadi di sini ada sebuah topologi jaringan yang mana terdapat satu router, satu switch, dan dua PC. Untuk PC satunya ini dia berVLAN 10 dan PC 3-nya ini dia berVLAN 30. Kita lanjut dalam modulnya. Di sini ada addressing table sesuai dengan di layar laptopnya ini atau layar modulnya ini. Kemudian ada objektifnya. Untuk part 1 kita akan mencari lokasi permasalahan dalam jaringannya. Untuk part 2 kita akan mengimplementasikan solusi-solusinya. Dan part 3 kita akan verifikasi koneksi jaringannya. Nah, kita lanjut ke skenario. Dalam activity ini kita akan memecahkan masalah konektivitas yang disebabkan oleh konfigurasi yang salah terkait dengan VLAN dan perutean antar VLAN. Nah, di sini part satunya yaitu mencari lokasi permasalahan dalam jaringannya. Di sini ada perintah-perintah yang akan dimasukkan atau dikonfigurasikan ke dalam topologi ini agar bisa mendapatkan permasalahan-permasalahan. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk mengetes konektivitas atau konektifikasi antara PC 1 dan PC 3 dengan cara ngeping apakah dia sudah bisa terhubung atau belum. Selanjutnya, kita akan memverifikasikan semua pengaturan yang telah dikonfigurasi apakah dia sesuai dengan di addressing table atau tidak. Selanjutnya kita akan menulis permasalahan dan solusinya ke dalam sebuah tabel. Jadi di sini saya sudah membuat sebuah tabel dalam bentuk format Excel. Selanjutnya untuk part 2-nya yaitu implementasikan solusinya dan part 3 verifikasi koneksi jaringannya. Baik, kita langsung mulai aja ke part satunya, yaitu mencari lokasi permasalahan dalam jaringannya. Kita langsung saja masuk ke R1 sesuai perintah di modulnya. Kita masuk di CLI, kita enter, kita enable terlebih dahulu. Kemudian kita ketikkan perintah show IP interface brief. Kita enter. Nah, di sini terdapat interface gigabit 0/1.10 dengan IP address 172.17.10.1. Dia udah benar dan status administrasinya ini dia down, dan gigabit ethernet 0/1.30-nya ini dengan IP address 172.17.30.1 dan status administrasinya yaitu dia up. Jadi di sini kita mendapatkan sebuah permasalahan atau satu permasalahan, yaitu untuk gigabit ethernet 0/1.10-nya ini dia untuk status administrasinya ini dia masih down atau belum diaktifkan. Jadi kita perlu mengaktifkannya dengan cara kita melakukan command perintah no shutdown. Nah, kita masuk ke tabel Excel kita untuk menulis permasalahan yang baru kita temukan. Kita masuk ke tabel Excel. Kita ketikkan interface atau kita masukkan
administrasi interface G0/1.10 belum diaktifkan atau belum up. Nah, untuk solusinya di sini kita akan melakukan perintah komen, yaitu komennya yaitu no shutdown. Nah, ini adalah permasalahan pertama yang kita temukan. Kita kembali ke paket resetnya untuk mencari permasalahan lagi. Kita masih di router 1. Selanjutnya kita ketikkan perintah lagi show interface gigabit 0/1.10. Kita enter. Nah, di sini untuk interface gigabit 0/1.10-nya ini dia masih disable atau dia masih down dikarenakan kita belum mengaktifkan administrasinya dengan melakukan command no shutdown tadi. Jadi dia masih disable. Sedangkan untuk show interface gigabit 0/1.30-nya kita cek. Di sini dia sudah connect karena memang dia sudah status administrasinya dia sudah up atau dia sudah aktif. Kita coba mengecek lagi apakah ada permasalahan di sini yang bisa kita tulis ke dalam tabel. Internet address-nya 172.17.10.1. Untuk encapsulation-nya di sini dia VLAN ID-nya 30. Nah, di sini ada satu permasalahan. Kita coba baca lagi di interface G0/1.30. Untuk internet address-nya 72.17.30. Untuk encapsulation-nya VLAN ID-nya 10. Nah, jadi di sini kita mendapatkan satu lagi permasalahan yang mana VLAN ID dari kedua interface ini dia ketukar. Jadi VLAN ID dari interface G0/1.10-nya ini dia berada di interface G0/1.30. Sedangkan interface G0/ID.30-nya ini VLAN ID-nya itu dia berada di interface G0/1.10. Jadi dia ketukar. Jadi kita masuk ke dalam tabelnya untuk kita menulis permasalahan yang kita baru temukan. Nah, kita tuliskan permasalahan kedua yaitu VLAN ID yang di assign pada encapsulation .1 key pada kedua interface G0/1.10 dan G0/1.30 tertukar atau kebalik. Nah, solusinya di sini kita akan melakukan penghapusan encapsulation .1 key pada kedua interface G0/1.10 dan G0/1.30. Kemudian kita buat kembali encapsulation-nya dengan assign VLAN ID-nya sesuai dengan di addressing table.
Nah, ini permasalahan kedua yang kita temukan. Sekarang kita kembali ke paket tracernya juga untuk mencari permasalahan-permasalahan lainnya lagi. Kita masih di router 1. Selanjutnya kita masukkan lagi perintah show interface trunk. Kita enter. Nah, di sini dia kosong. Kenapa dia kosong? Karena di switch-nya itu dengan interface G0/1-nya ini dia belum bermode trunk. Jadi ini satu permasalahan lagi yang kita temukan. Kita masuk ke tabel Excel-nya untuk menulis permasalahan ini lagi. Kita ketikkan saja switch port pada interface G0/1 di switch belum bermode trunk. Untuk solusinya di sini kita akan melakukan mode trunk di interface G0/1 dengan memasukkan komen switch port mode trunk di switch. Nah, ini permasalahan ketiga yang kita temukan. Kita lanjut lagi ke paket tracernya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengetes konektivitas atau kita akan mencoba untuk mengeping dari PC 1 ke PC 3 apakah dia terhubung atau tidak. Kita masuk ke PC 1. Kita masuk di desktop. Kita masuk di command prompt. Kemudian kita ketikkan ping dengan IP tujuan 172.17.30.10. Kita enter. Kita tunggu dulu. Nah, di sini dia request time. Kita tunggu sampai selesai. Nah, jadi di sini dia tidak bisa terhubung atau dia tidak bisa berkomunikasi. Selanjutnya kita akan mengecek semua pengaturan pada konfigurasi apakah sudah sesuai dengan addressing table atau belum. Kita masuk ke PC 1 untuk kita mengecek konfigurasinya apakah dia sudah sesuai dengan addressing table atau belum. Kita masuk di IP configuration. Kita cek untuk IP address-nya 172.17.10.10 sudah benar. Kemudian default gateway-nya, subnet mask-nya juga sudah benar. Untuk PC 1-nya sudah benar. Kita lanjut ke PC 3. Kita masuk di desktop. Kita masuk di IP configuration. Kita cek lagi untuk IP address-nya dia sudah benar. Subnet mask-nya juga sudah benar. Untuk default gateway-nya di sini 172.17.10.1. Nah, di sini kita mendapatkan satu permasalahan lagi yang mana untuk default gateway-nya ini tidak sesuai dengan di addressing table. Jadi kita masuk dulu ke tabel Excel-nya untuk kita menulis permasalahan yang baru kita temukan. Kita ketikkan
konfigurasi default gateway terhadap PC3 tidak sesuai dengan addressing table. Untuk solusinya di sini kita akan menggantikan IP default gateway-nya sesuai dengan di addressing table. Nah, ini permasalahan keempat yang kita temukan. Kita kembali ke paket tracernya. Selanjutnya kita akan mengimplementasikan solusi-solusinya. Baik, kita akan mengimplementasikan solusi yang telah kita dapat dari permasalahan-permasalahan. Untuk permasalahan pertama, administrasi interface G0/1.10 belum diaktifkan atau belum up. Solusinya dengan melakukan perintah command no shutdown. Kita masuk di router 1, kemudian kita config terminal dulu. Kita masuk di interface G0/1.10, kita enter. Kemudian kita no shutdown, enter. Nah, untuk permasalahan pertama sudah selesai. Kita masuk ke permasalahan kedua, yaitu VLAN ID yang diassign pada encapsulation.1key pada kedua interface G0/1.10 dan G0/1.30 tertukar atau kebalik. Solusinya yaitu penghapusan encapsulation.1key pada kedua interface G0/1.10 dan G0/1.30. Kemudian kita buat kembali encapsulation-nya dengan mengassign VLAN ID sesuai dengan di addressing table. Kita kembali ke paket tracer. Kita masuk ke router 1. Kita exit dulu. Kemudian kita masuk di interface G0/1.10. Dan kita enter. Kemudian kita hapus encapsulation-nya, no encapsulation.1key. Kita enter. Nah, kemudian kita exit. Selanjutnya kita masuk lagi ke interface G0/1.30 untuk menghapus encapsulation-nya. Kita enter. Kemudian kita hapus lagi encapsulation-nya. Kita hapus, enter. Nah, selanjutnya kita akan membuat kembali encapsulation-nya. Kita buat saja langsung dari interface gigabit 0/1.30. Kita ketikkan encapsulation.1key 30. Kita enter. Kemudian kita masukkan IP address-nya. Kita tanda tanya. Kita masukkan IP address-nya yaitu kita sesuaikan dengan di addressing table. Kita masukkan IP address 172.17.30.10. Kita tanda tanya lagi. Kemudian kita masukkan subnet mask-nya lagi 255.255.255.0. Kemudian kita enter. Selanjutnya kita masukkan lagi interface G0/1.10-nya untuk membuat encapsulation-nya lagi. Tukar dengan 10. Kemudian kita enter.
Kemudian kita buat encapsulation barunya lagi dengan .1q10, enter. Kemudian kita masukkan IP address-nya dan subnet masknya. Di sini IP address-nya ini dia diganti 30 dengan 10. Kita enter. Nah, untuk permasalahan keduanya ini sudah selesai. Sudah selesai kita buat. Kita lanjut ke permasalahan ketiga, yang mana switch port pada interface G0/1 di switch belum bermode terang. Dan solusinya kita akan melakukan mode terang di interface G0/1 dengan memasukkan komen switch port mode terang di switch. Baik, kita kembali ke Cisco packet tracer-nya. Kita masuk ke switch-nya. Kita masuk di CLI, kita enter, kemudian kita enable dulu. Kita config terminal, kita masukkan interface-nya di switch 1 yaitu gigabit 0/1. Kita masukkan interface G0/1, kita enter, dan kita masukkan perintah switch port mode terang. Kita enter. Nah, baik, untuk permasalahan ketiga kita sudah berhasil. Dia sudah bermode terang. Kita lanjut ke permasalahan keempat, yaitu konfigurasi default gateway terhadap PC3 tidak sesuai dengan addressing table. Dan solusinya menggantikan IP default gateway-nya sesuai dengan di addressing table. Baik. Jadi di sini kita masuk ke PC3. Kemudian kita tinggal menggantikan default gateway-nya ini sesuai dengan di addressing table. Kita ganti 10-nya ini ke 30. Kemudian kita close. Nah, selesai. Untuk modulnya sudah selesai dengan kompleksnya ini sudah 100%. Jadi sekian penjelasan dari saya mengenai paket tracer troubleshoot interval routing. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.